Afha TV, Afha TV, Al-Farisha Hashim TV. Santri kami naik ke Tinting, nyampe tengah sungai ke Tinting bocor. 20 santri kami tenggelam. Ternyata kami baru menyadari dari 20 santri itu hanya ada 17 yang bisa berenang, 3-nya nggak bisa berenang, dan 3 yang nggak bisa berenang itu tenggelam dalam sungai Musi. 4 malam 3 hari berikutnya jenazah mereka baru ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Sekali lagi 4 malam 3 hari jenazah mereka ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Padahal ketiga-tiga jenazah itu, satu seorang anak kecil hafal 10 juz Al-Quran, jenazah kedua hafal 20 juz Al-Quran, korban ketiga juga kecil hafal 30 juz Al-Quran. Ketiga-tiganya calon juara 1 di bidang hafalan masing-masing. Calon juara 1, finalis semuanya. Ternyata Allah punya rencana yang lain. Anak-anakku, saya dan semua jamaah menjadi saksi. Ternyata orang yang mendekatkan diri dengan Al-Quran dapat kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Saya jadi saksi. Itu ketika jenazah mereka diangkat, satu persatu ditemukan di tempat berbeda-beda. Anak-anak mau tahu apa yang terjadi. Begitu jenazah mereka diangkat, ada keanehan. Begitu jenazah mereka diangkat, apa yang terjadi? Ada keanehan. Mana-mana orang kalau tenggelam dalam sungai pasti 3 hal terjadi dalam pada tubuhnya. 1, membengkak, betul? Karena apa? Karena tubuhnya akan terisi air. Kedua, membiru. Kenapa? Terombang-ambing, terbawa arus yang sangat deras, berbenturan dengan benda keras. Ketiga, pasti membusuk. Siapapun yang tenggelam. Tapi subhanallah, santri kami 4 malam 3 hari yang hafal Quran ini tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasadnya, kalian tahu apa yang terjadi? Ada keanehan. Pasti penasaran. Ini teknik bikin anak-anak penasaran. Anak-anakku, 4 malam 3 hari begitu diangkat jenazahnya, semua tercengang. Begitu melihat ada keanehan. Satu hari sebelum tragedi santri kami tenggelam ini, 1 hari sebelumnya ada kisah yang hampir serupa. Seorang wanita cantik, ditinggal pergi calon suaminya, bunuh diri dari jembatan Ampera, terjun ke sungai yang sama. Belum nyampe 1 hari, ditemukan jasadnya, berubah tubuhnya. Wanita cantik ditinggal pergi suaminya, undangan sudah ditebar, catering sudah dibayar, gedung sudah disewa, mempelai laki-laki yang pergi, dia putus asa, dia lompat dari jembatan Ampera yang tinggi ke sungai yang sama.
belum nyampe 1 hari, belum genap 1 malam, diangkat tubuh wanita cantik ini berubah menjadi bengkak, biru, busuk. Tapi Masya Allah, santri kami yang kecil-kecil 4 hari, 4 malam 3 hari, begitu diangkat jasadnya, Masya Allah, apa yang terjadi? Ada keanehan. Sampai-sampai ada petugas air sungai bersumpah, demi Allah, 15 tahun saya kerja di Pemda, setiap kali ada yang tenggelam saya yang ditugaskan menyelam, mencari, mengangkat. Baru kali ini saya melihat dengan mata, menyentuh dengan tangan, mendengar dengan telinga, ada orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. 4 malam 3 hari tenggelam dalam sungai. Jangankan tubuhnya dijaga Allah, pakaiannya masih menempel di tubuhnya, masih menutup auratnya. Logikanya orang kalau tenggelam baju kemana, celana kemana? Bujur? Bujur. Jangan main-main kalau bicara air. Lihat korban tsunami, baru sebentar dihantam air, bajunya hilang, celananya hilang. Padahal yang dia pakai celana jin. Celana jin itu ketat, harusnya kena air makin melekat. Ini celana jinnya hilang, padahal yang dia pakai celana jin loh, acil, celana jin. Saya ngomong begini, ada nenek-nenek angkat tangan. Habib, kalau dia pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Macam-macam nenek itu. Anak-anakku, jangankan tubuhnya, pakaiannya masih menutup auratnya. Masya Allah, begitu diangkat jasadnya, apa yang terjadi? Ada keanehan. Tubuhnya nggak bengkak lagi, nggak garang, nggak biru. Anak tadi mukanya seperti orang baru naik mandi, senyum tiga-tiganya, menikmati kematiannya berjumpa dengan Allah, senyum manis. Dan yang lebih hebat lagi, yang membuat kami terharu, di antara ketiga santri itu ada yang mati tenggelam memeluk Quran di dadanya. Detik-detik terakhir ketika dia akan tenggelam, menurut informasi teman-temannya yang selamat, salah seorang temannya berkata, "Hei, kamu kan gak bisa berenang, lempar saja Quranmu, nanti kamu peluk Quranmu, kamu makin berat, makin cepat tenggelam, lempar saja Quranmu, lempar." Anak tadi menangis sambil berkata, dia tatap Quran sambil berkata, "Quran, aku tidak akan mau melemparmu, aku akan tetap memelukmu. Hari ini aku peluk engkau di dunia, esok aku akan memelukmu di akhirat. Hari ini aku taruh dirimu di dadaku, mungkin nanti di akhirat kamu yang membimbingku sampai ke surga Allah Tuhan." Dia peluk Quran di dadanya, dia bawa mati tenggelam dalam sungai. 4 malam 3 hari Quran tenggelam bersama jasadnya. Begitu diangkat dan ditemukan, Qurannya nggak basah, kering. Atasnya saja basah, dalamnya kering, dan tidak ada yang bisa melepaskan Quran dari pelukannya. Kami sudah berusaha perlahan-lahan melepaskan Quran yang dipeluknya, tidak mampu kami lepaskan, seperti menempel di tangannya, melekat di dadanya. Kami khawatir kalau kami paksa nanti ada organ tubuhnya yang lepas. Akhirnya kami sepakati, kami biarkan dia meninggal dunia sambil memeluk Quran, menunggu datang ibunya dari kampung, seorang wanita soleha, wanita janda, pecinta Quran. Ibunya mendengar anaknya tenggelam, meninggal dunia sambil memeluk Quran. Dia berlari dari kampungnya, dia datangi jasad anaknya yang dikerubuti puluhan ribu manusia. Ibunya berteriak, "Nak, titip salam buat Rasulullah. Nak, sampaikan salam Umi kepada Rasulullah. Nak, tunggu Umi di hadapan di pintu surga Allah. Nak, sampaikan rindu Umi kepada almarhum ayahmu. Semoga engkau jadi syafaat bagi ayahmu dan ibumu. Aku yang mengandungmu, melahirkanmu, menyusuimu, membesarkanmu, merawatmu. Demi Allah, aku ridho dengan kematianmu. Aku ridho." Begitu mendengar kata ridho, ada keajaiban Quran yang tadinya kami tarik tidak bisa lepas dengan sendirinya dan jatuh di tangan ibunya. Untuk yang kesekian kali kami melihat dan membenarkan apa yang dijanjikan Nabi, ridha Allah bi ridha walidain. Kalau orang tua ridho, Allah pasti ridho. Tapi kalau orang tua murka,
Allah akan murka kepada kita. Umurnya, Amin ya Allah. sehatkan badannya, Amin. kuatkan imannya, Amin ya Allah. dijaga semangat istiqomahnya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Anak-anakku sayang, Habib titipkan beberapa pesan. Ingin ilmu kalian diberkahi Allah, ingin gak kalian diberikan kemudahan dalam mendapat ilmu? Salah satunya, cintai dulu yang punya ilmu. Saya dulu teringat guru saya, Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, guru sekaligus angkat. Beliau murid pertama Habib Abdul Qadir bin Faqih. Beliau titipkan pesan kepada saya, Ahmad, mimpi ilmu akan menghampirimu. Kalau tak punya ilmu, gurumu tidak kau cinta. Kalau kamu kecintaan kepada mereka, maka insya Allah ilmu akan juga menghampirimu. Dan salah satu bukti cinta akan selalu mengingat sosok yang dicintai